Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika, NIM 2110094 dari kelas 1D PIAUD. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkat rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, terutama diberikannya kenikmatan iman serta kesehatan sampai pada detik ini. Sholawat serta salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah merubah peradaban Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yaitu dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dalam pembuatan video kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu berkaitan dengan filsafat umum, filsafat pendidikan, dan filsafat Islam, yang dimana ketiga materi tersebut itu akan menjadi tugas filsafat saya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan filsafat umum. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih filsafat umum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih pengertian dari filsafat umum tersebut. Filsafat umum adalah sebuah ilmu yang dimana logika, metode, dan sistemnya itu kita kaji melalui secara rasional gitu, sesuai dengan akal, rasional, dan logis yang mampu diterima oleh akal pikiran kita, yang dimana ilmu filsafat ini yaitu mengkaji tentang segala permasalahan yang timbul di segala macam ilmu ataupun segala macam tentang sesuatu hal, yaitu secara logis dan rasional, yaitu bisa diterima oleh akal dan pikiran kita gitu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih objek dari filsafat umum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 objek. Yang pertama ada objek material dan yang kedua adalah objek formal. Yang dimana objek material ini yaitu tentang penyelidikan tentang sesuatu. Kan filsafat itu kan kita harus mencari yang namanya suatu kebenaran tentang sesuatu ilmu yang kita ingin ketahui tersebut kan. Berarti di sini kita membutuhkan yang namanya penyelidikan tentang sesuatu ilmu atau sesuatu kejadian yang ingin kita ketahui kebenaran dari sesuatu yang ingin kita ketahui tersebut. Yang kedua adalah objek formal, yang dimana ketika kita sudah menyelidiki tentang sesuatu hal tersebut, maka kita harus mencari yang namanya kejelasan dari permasalahan ataupun sesuatu yang ingin kita ketahui tersebut secara mendalam, yaitu harus kita tuntaskan secara akar-akarnya. Saya sudah menjelaskan tentang objek kajian filsafat, dan sekarang saya akan menceritakan bagaimana sih latar belakang dari filsafat, bagaimana sih awal dari munculnya filsafat tersebut. Awal muncul dari yang namanya kata filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana filsafat itu adalah filosofia, yang dimana kata filosofia itu dibagi menjadi 2, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi di Yunani, yang dimana awal kemunculannya itu masyarakat Yunani pada saat itu mulai berpikir bagaimana sih alam semesta ini terjadi, bagaimana sih manusia itu diciptakan ataupun hakikat manusia itu seperti apa, dan bagaimana sih Tuhan itu. Dari pemikiran-pemikiran ataupun diskusi yang sering mereka ataupun masyarakat lontarkan pada saat itu, dari situlah mereka muncul yang namanya ilmu filsafat, yang dimana ilmu filsafat itu dapat membantu mereka untuk mengetahui yang namanya kebenaran-kebenaran ataupun jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka seputar Tuhan, manusia, alam semesta, dan kebudayaan tersebut gitu. Dan mungkin muncul di benak kalian pertanyaan-pertanyaan, contohnya seperti kenapa sih ilmu filsafat itu munculnya di Yunani, kenapa nggak di negara lain, kenapa nggak di daerah lain? Dan jawabannya adalah ketika pada saat itu Yunani pada saat itu tidak ada yang namanya membedakan. Misalkan contohnya seperti kayak adanya pendeta, para biksu, dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu masyarakat merasa bebas tinggal di Yunani gitu.
Makanya filsafat itu timbul akibat adanya pemikiran atau diskusi dari para masyarakat yang ingin mengetahui tentang jawaban-jawaban yang timbul dari benak mereka seputar alam semesta, manusia, Tuhan, kebudayaan. Maka dari situlah timbul yang namanya ilmu filsafat, yaitu ilmu yang mengkaji tentang suatu kebenaran tentang sesuatu, yang dimana tentang sesuatu itu yang mencakup kebudayaan, manusia, Tuhan, dan segala apa-apa yang pertanyaan yang timbul dari benak ataupun pikiran kita. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana sih ciri-ciri dari filsafat umum tersebut. Ada dua ciri. Yang pertama adalah ciri universal, yaitu menyeluruh, dan ciri radikal, yaitu mendasar. Yang dimana ciri universal ini ataupun menyeluruh ini, kita mengkaji segala sesuatu hal itu secara umum, secara menyeluruh, tidak hanya satu pembahasan ataupun satu ilmu saja, tapi filsafat itu membahas tentang secara keseluruhan segala hal yang berkaitan dengan segala apa-apa yang kita pertanyakan ataupun permasalahan-permasalahan yang timbul gitu. Dan yang kedua adalah radikal ataupun mendasar, dimana ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu itu secara menyeluruh, maka kita akan mengkajinya itu secara mendasar, secara dalam, yaitu harus dituntaskan secara akar-akarnya agar suatu yang kita cari ataupun sesuatu hal yang ingin kita ketahui itu kita bisa mengetahuinya itu secara spesifik, secara rinci gitu tentang sesuatu hal yang kita ingin tahu tersebut, yaitu secara dalam agar kita dapat mencapai suatu pengetahuan itu dan menuntaskan pengetahuan ataupun ilmu yang kita ingin tahu itu secara akar-akarnya, sampai ke akar-akarnya gitu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih manfaat dari kita ketika kita itu mempelajari yang namanya ilmu filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari ilmu filsafat itu kan, ketika kita sudah mempelajari ilmu filsafat, maka kita akan lebih memiliki pemikiran yang lebih rasional, logis tentang sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kita. Itu. Jadi manfaatnya itu kita bisa memecahkan permasalahan-permasalahan ataupun sesuatu hal yang ingin kita ketahui itu secara logis dan rasional sesuai dengan akal pikiran kita, mampu dicerna oleh akal pikiran dan indera kita. Oke, sekarang kita sudah masuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang filsafat Islam. Filsafat Islam adalah yang dimana filsafat itu kan adalah mengkaji suatu kebenaran tentang sesuatu kan, dan Islam itu adalah agama kita. Berarti ketika kita mempelajari yang namanya filsafat Islam, berarti kita harus mempelajari ataupun mengkaji, memahami tentang kebenaran-kebenaran tentang sesuatu hal dalam sejarah Islam gitu. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih sejarah awal munculnya filsafat itu di dunia Islam. Awal munculnya itu yaitu dari kebudayaan Helenis, yang dimana bertemunya kebudayaan timur yaitu di Persia dan kebudayaan barat yaitu Yunani. Dan dari awal munculnya filsafat Islam ini yaitu dari penerjemahan kebudayaan-kebudayaan dari Yunani dan budaya-budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah pada saat itu, yang dimana muncullah yang namanya ilmu filsafat pada saat itu. Dan pada saat penyebaran ilmu filsafat pada saat itu menjadi peradaban keemasan bagi umat muslim ataupun umat Islam pada saat itu. Adapun objek-objek kajian dari filsafat Islam ini hanya seputar membahas tentang hakikat manusia, keberadaan Tuhan, alam semesta, dan kebudayaan. Adapun manfaat-manfaat ketika kita mempelajari yang namanya filsafat Islam ini, itu kita mampu mencintai suatu kebijaksanaan ataupun tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan Islam itu sendiri, seperti contohnya kebenaran-kebenaran kisah-kisah Nabi, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dimana itu menjadi suatu pembelajaran untuk kita untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana, yang lebih bertakwa, dan yang lebih baik lagi dari kajian-kajian
filsafat itu, yaitu kita mencari yang namanya suatu kebenaran dari tentang ilmu ataupun kisah-kisah Islam gitu. Jadi manfaatnya ya kita bisa mencintai kisah-kisah Nabi kita bisa mencari tahu bagaimana ilmu-ilmu ataupun kisah-kisah yang terjadi di zaman dulu gitu dari kajian filsafat Islam ini gitu. Nah, dari sejarah yang telah saya bacakan tadi itu adanya yang namanya penerjemahan kebudayaan Yunani dan kebudayaan lainnya itu diganti dengan yang namanya Arab gitu, bahasa Arab kan, yang dimana dari pergantian itu munculnya yang namanya Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga ini, yang dimana dalam ketiga ini itu sudah mencakup yang namanya epistemologi yang dibagi menjadi Bayani, Burhani, dan Irfani gitu. Saya akan menjelaskan satu-satu dalam ketiga hal tersebut ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Bayani ya. Bayani itu adalah sebuah kajian ilmu filsafat yang berdasarkan teks gitu. Berarti kita itu mengkaji tentang sesuatu hal itu melalui sebuah teks. Adapun beberapa metode bagaimana cara kita mengkaji sesuatu ilmu itu secara bayani. Yang pertama, memahami secara struktural. Bagaimana sih kita itu memahami tentang sesuatu ilmu yang kita ketahui itu secara struktural, yaitu beruntutan dari awal sampai akhir gitu. Dan yang kedua yaitu kita perlu mengkaji tentang sesuatu hal atau kejadian yang ingin kita ketahui itu secara historis, sesuai dengan sejarah yang terjadi dalam teks yang diceritakan tersebut gitu. Yang ketiga yaitu analisis ideologis atau kultur. Bagaimana sih kebudayaan timbulnya tentang sesuatu hal yang kita kaji tersebut gitu. Nah, yang terakhir adalah mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, di sini ketika kita sudah mengkaji tentang sesuatu ilmu, sudah mengetahui strukturalnya, historisnya, terus bagaimana kebudayaannya, berarti kita ketika kita sudah mengetahui tentang sesuatu hal tersebut, kita aplikasikan dalam kehidupan kita gitu. Misalkan kayak cerita-cerita para sahabat Nabi yang berjuang demi menegakkan yang namanya keadilan, berjuang demi mempertahankan Islam, dan kisah-kisah Nabi Muhammad, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang mungkin bisa kita ambil di situ, bisa kita ambil contohnya ataupun ceritanya supaya kita itu bisa mencontohi bagaimana sih para sahabat itu sungguh mencintai Rasulullah dan mendukung Rasulullah dalam jalan perangnya, dalam jalan dakwahnya, walaupun mereka sering dicaci, sering tidak diterima dakwahnya oleh orang-orang pada masa itu, tapi ketika kita sudah mengetahui yang namanya strukturalnya, kisahnya, historisnya gitu, kita harus mengaplikasikan semua kebaikan-kebaikan yang kita kaji tersebut, yaitu melalui yaitu mengamalkannya itu dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang burhani ya. Burhani itu adalah kajian ataupun kajian ilmu filsafat yang memahami ataupun mengkaji kebenaran itu secara rasional, logis, dan sesuai dengan akal pikiran kita, yaitu mampu diterima oleh akal pikiran kita ya. Berarti di sini itu ketika ada sebuah dalil yang menyatakan tentang kebenaran sesuatu ilmu atau sesuatu hal, ketika kebenaran ataupun dalil tersebut disampaikan tapi tidak bisa kita terima oleh akal, maka kebenaran ataupun dalil tersebut tidak bisa diterima karena tidak bisa dicerna ataupun tidak bisa disara oleh akal pikiran kita sendiri. Maka kebenaran itu tidak akan diterima walaupun kebenaran itu memang pasti benarnya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih metode-metode ketika kita menggunakan burhani ini. Yang pertama adalah penguatan secara realitas, yang dimana di sini itu penguatan secara real ataupun sesuai dengan kejadian ataupun fakta yang terjadi. Yang kedua adalah proses abstraksi,
yang dimana proses abstraksi ini terjemahan gambarannya itu tentang sesuatu kejadian ataupun suatu kebenaran itu bisa menggambarkan yang namanya suatu pemikiran kita, bisa mewakili dari pemikiran kita. Dan yang ketiga adalah ekspresi, yang dimana dalam ekspresi ini kita mampu mengungkapkan kebenaran itu melalui kata-kata yang terjadi ataupun sesuai dengan realita yang terjadi itu melalui kata-kata. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu irfani, yang dimana irfani ini adalah sebuah kajian yang mengkajinya itu secara real atau nyata sesuai dengan pengalaman kita, yang dimana di sini metode-metode ataupun pencapaian irfani ini ada 3. Yang pertama adalah persiapan, yang dimana persiapan ini kita mensucikan diri kita agar bisa menerima limpahan-limpahan ilmu yang nantinya kita dapatkan. Dan yang kedua adalah proses pendapatan atau penerimaan sesuatu ilmu yang kita dapatkan, yaitu melalui pengalaman-pengalaman kita. Contohnya itu seperti ketika kita sudah menempuh yang namanya bangku sekolah atau bangku kuliah, kan ketika kita belajar kita akan mendapatkan yang namanya limpahan-limpahan ilmu yang kita pelajari dalam sekolah tersebut kan gitu. Yang ketiga adalah pengungkapan, baik pengungkapan itu secara lisan ataupun tertulis, yang dimana ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu kita akan menuangkan hasil-hasil karya kita ataupun ilmu-ilmu kita yang sudah kita ketahui itu melalui karya-karya, baik itu tertulis maupun kita buatnya itu seperti buku-buku gitu ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang filsafat pendidikan. Filsafat tadi sudah saya jelaskan bahwa filsafat itu adalah sebuah ilmu yang dimana kita akan mengkaji suatu kebenaran tentang sesuatu ilmu yang kita ingin ketahui tersebut kan. Dan pendidikan adalah, arti dari pendidikan itu adalah memanusiakan manusia. Nah, maksud dari memanusiakan manusia ini apa ya gitu kan, pasti timbul di benak kalian, yaitu ketika kita sudah menjadi manusia, maka kita akan menjadi manusia lagi melalui yang namanya proses pendidikan, yang dimana manusia yang disebutkan di sini adalah ketika kita menjadi manusia yang mampu peduli dan bijaksana dan mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi dan memahami orang lain gitu. Maksudnya dari memanusiakan manusia. Nah, dari filsafat pendidikan ini ada manfaatnya. Yang pertama itu manfaat dari humanis, yang dimana manfaat humanis ini berkaitan dengan mengembangkan diri kita dalam segi keterampilan dan praktik kehidupan kita, yaitu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah akademik, yang dimana akademik ini mengembangkan kognitif dan ilmu murni yang ada dalam diri kita. Jadi ada 2 manfaat dari ketika kita mempelajari ilmu filsafat ini, terutama dalam pendidikan, ada humanis dan akademik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang objek-objek dari filsafat pendidikan, yang dimana dalam objek ini ada terdiri dari 3. Yang pertama itu ada ontologis, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga pembahasan itu ya teman-teman. Yang pertama ada ontologis, yang dimana ontologis ini perlu kita ketahui itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu, baik itu hakikat manusia, pokoknya hakikat segala sesuatu lah gitu kan. Gimana kita itu mempelajari tentang prinsip-prinsip dari manusia itu sendiri, ataupun prinsip-prinsip dari hakikat-hakikat lain yang ingin kita ketahui. Yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini adalah salah satu cabang dari ilmu filsafat, yaitu mempelajari tentang kebenaran suatu objek. Dalam cabang ilmu ini kita mampu
memahami kebenaran-kebenaran dari objek-objek yang kita amati ataupun sesuatu hal yang ingin kita ketahui tersebut, gitu ya. Yang dimana kita ketika kita ingin mencari tahu suatu kebenaran tentang sesuatu itu, kita mampu mendapatkan yang namanya kebenarannya, terus asal dari kebenaran ataupun sesuatu kajian itu dari mana gitu. Yang ketiga itu ada aksiologi, yang dimana di sini itu berkaitan dengan perbuatan ataupun tingkah laku manusia. Misalkan ketika kita sudah mendapatkan suatu ilmu tentang sesuatu, itu harus dipertanyakan apakah ilmu yang dia dapatkan itu bernilai enggak di kehidupan dia ataupun di kehidupan orang-orang banyak gitu. Apakah dia transfer ilmu-ilmu yang dia miliki tersebut gitu. Jadi ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu ataupun sebuah hal tentang sesuatu itu akan dinilai bagaimana sih nilai dari ilmu yang didapatkan tersebut. Apakah nilainya itu bisa ditransfer atau bisa dijelaskan atau bisa diterima atau bisa dia beri kepada orang lain lagi atau bagaimana. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana nilai dari ilmu yang didapatkan tersebut. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya bahas tentang filsafat pendidikan itu, muncullah 3 masalah pokok. Yang pertama itu adalah apa sih sebenarnya pendidikan itu? Nah, tadi itu sudah saya jelaskan bahwa pendidikan itu yaitu memanusiakan manusia, yang dimana arti dari memanusiakan manusia itu mampu menciptakan manusia yang berjiwa kemanusiaan tinggi ataupun berjiwa sosial tinggi gitu kepada orang-orang sekitarnya dan lingkungan sekitarnya. Dan masalah yang kedua itu adalah apa sih tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, dari pembahasan tadi sudah saya jelaskan bahwa tujuan ataupun manfaat ketika kita mempelajari filsafat pendidikan ini yaitu dari segi humanis dan segi akademik kita. Nah, masalah pokok yang ketiga yaitu bagaimana sih metode ataupun cara agar tujuan dari pendidikan itu bisa kita capai. Nah, sudah saya jelaskan juga tadi yaitu metodenya dengan metode ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, dari ketiga metode tersebut, maka tujuan-tujuan dari pendidikan itu bisa kita capai gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin itulah video singkat penjelasan dari saya terkait dengan ketiga materi itu tentang filsafat Islam, filsafat pendidikan, dan filsafat umum. Bila ada kekurangan, tolong dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang daripada diri pribadi saya sendiri. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi sebuah ilmu dan pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.